Berita nyata dan sungguh mengejutkan publik, penyakit rahasia Shin Tae-yong terbongkar, operasi 6 jam, dan keharuan di kampung halaman. Erick Thohir tantang timnas Indonesia hancurkan Australia. Bung Towel dan supporter siap mati-matian. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar. Siapkan timnas Indonesia untuk hadapi raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama musim panas Nathan Chuaon dari Swansea City ke Heerenveen hingga bersinar di timnas Indonesia. Bongkar strategi rahasia bersama Jay Itzes. Eusebio Di Francesco siap gempur Serie A dengan formasi terbaru di Venezia. Dasar Towel keparat jahanam. Komentar sinis Bung Towel ke Shin Tae-yong tegas ragukan timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Belum dilirik Shin Tae-yong, 3 pemain keturunan di Liga Jepang ini layak dipanggil dan perkuat timnas Indonesia B pada Piala AFF 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Berita nyata dan sungguh mengejutkan publik, penyakit rahasia Shin Tae-yong terbongkar, operasi 6 jam, dan keharuan di kampung halaman. Media Korea Selatan Sport Chosun mengungkapkan bahwa pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, sedang menderita penyakit. Sebelumnya, Shin Tae-yong dikabarkan mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi kesehatannya yang menurun membuatnya absen pada drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diadakan pada 27 Juni lalu dan juga menghambat kepulangannya ke Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia yang semula dijadwalkan pada awal Juli terpaksa ditunda 1 atau 2 pekan. Ternyata, Shin Tae-yong menjalani operasi untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Menurut laporan dari bolasport.com yang mengutip media Korea Sport Chosun, Shin Tae-yong didiagnosis menderita pleuritis atau radang selaput dada. Operasi tersebut dilakukan pada 15 Juni 2024 dan berlangsung selama 6 jam. Setelah operasi, Shin Tae-yong pertama kali tampil di acara peresmian taman sepak bola yang diberi namanya di kampung halamannya, Yeongdeok. Meskipun berat badannya turun sekitar 5 kg akibat operasi, Shin Tae-yong tetap hadir dengan perasaan terharu. Dalam acara tersebut, ia juga mengundang ibunya yang berusia 80 tahun, istrinya, serta kerabat terdekat. Dalam pidatonya, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa hormat dan kasih sayangnya kepada sang ibu. Ibu saya yang saya hormati dan sayangi adalah sosok yang membentuk saya hingga saat ini, ujarnya. Ia mengenang perjalanan sulit masa kecilnya dan penderitaan yang dialami ibunya. Itulah mengapa saya tidak pernah tidak patuh kepada ibu, tambahnya. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa keberhasilannya tidak lepas dari doa-doa yang selalu dipanjatkan ibunya di belakang layar. Kisah Shin Tae-yong ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi tantangan hidup, serta tekad dan semangat yang kuat untuk terus berjuang meskipun di tengah kondisi kesehatan yang menurun. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Erick Thohir tantang timnas Indonesia hancurkan Australia. Bung Towel dan supporter siap mati-matian. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel sependapat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam mendukung timnas Indonesia agar dapat mengalahkan Australia. Dukungan ini diberikan untuk persiapan menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir memberikan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia, baik senior maupun muda, yang akan bertemu Australia dalam waktu dekat. Timnas Indonesia senior akan bertanding melawan Australia yang tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas U-Strip 17 Indonesia juga akan berhadapan kembali dengan Australia pada kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Erick Thohir memberikan semangat agar para pemain timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia, terutama sebagai balasan setelah timnas U-Strip 16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U-Strip 16 2024. Australia akhirnya menjadi juara ASEAN Cup U-Strip 16 2024 setelah mengalahkan Thailand di final, sementara timnas U-Strip 16 Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga. Erick Thohir menyatakan bahwa setelah kekalahan Australia U-Strip 23 dari Indonesia pada Piala Asia U-Strip 23 di Qatar, mereka termotivasi untuk mengalahkan skuad Garuda di berbagai usia. Melihat situasi ini, Erick Thohir tidak ingin tim merah putih merasa terpuruk dan berharap para pemain justru termotivasi untuk membalas kekalahan dari Australia. Saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan, ujar Erick. Namun saya meminta para pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala atau menangis. Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan, menekankan agar timnas Indonesia bisa membalas dan menghajar Australia. Bung Towel mendukung pernyataan Erick Thohir tersebut yang memberi semangat kepada tim asuhan Nova Arianto. Ia berharap mental para pemain bisa bangkit dan memanfaatkan kekalahan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kalah di sepak bola itu lumrah, kata Bung Towel. Namun saya melihat Erick Thohir justru memanfaatkan momentum kekalahan itu untuk memberikan suntikan motivasi yang bisa menaikkan level mental, persaingan, dan keterampilan pemain. Cipto Kusumo dari Ultras Garuda juga menyatakan bahwa dukungan Erick Thohir kepada timnas Indonesia memiliki efek besar sekaligus menjadi ajakan bagi supporter untuk selalu mendukung timnas. Kalau Pak Erick meminta untuk membalas kekalahan atas Australia, maka supporter ingin semua level timnas berusaha mati-matian, jelas Cipto. Kami supporter siap mendukung habis-habisan jika kita menjamu Australia dimanapun juga. Dukungan dan motivasi ini diharapkan bisa memacu semangat para pemain timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan melawan Australia di ajang-ajang internasional mendatang. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar. Siapkan timnas Indonesia untuk hadapi raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara kepada media Korea Selatan mengenai persiapan menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027 setelah berhasil mencetak prestasi baru bagi tim. Pelatih berusia 53 tahun ini baru-baru ini mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjalanan di ronde ketiga pada September 2024 mendatang dengan laga tandang ke markas Arab Saudi dan laga kandang perdana melawan Australia di Surabaya. Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi baru sepak bola Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Ia meminta warga Korea Selatan untuk mendukung perjuangannya dalam membantu perkembangan timnas Indonesia di ronde ketiga ini. Menurutnya, kerja kerasnya selama di Indonesia adalah cara untuk mengangkat martabat nasional Korea Selatan. Selain itu, Shin Tae-yong juga berharap dukungan dari publik Indonesia semakin kuat untuk perjuangan di ronde ketiga ini. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat nasional kita di Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Dengan semangat dan dukungan dari dua negara, Shin Tae-yong berharap bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi dan membanggakan kedua bangsa. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a promise. Drama musim panas Nathan Chu Aon dari Swansea City ke Heerenveen hingga bersinar di timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon menjalani perjalanan yang penuh tantangan pada musim 2023 per 2024. Selama musim tersebut, Nathan bermain untuk 3 tim berbeda. Pada paruh pertama musim, ia bergabung dengan Swansea City di kasta kedua Liga Inggris. Sayangnya, pemain berusia 22 tahun ini tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, Nathan kemudian dipinjamkan ke SC Heerenveen di Liga Belanda pada paruh kedua musim. Di SC Heerenveen, pencapaiannya sedikit lebih baik dibandingkan saat di Swansea City. Meskipun demikian, ia hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam 4 pertandingan dengan total waktu bermain hanya 15 menit di Eredivisie. Di tengah musim yang penuh tantangan ini, Nathan juga mengurus proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Keberuntungan berpihak padanya ketika ia mencatatkan debut resmi bersama timnas Indonesia pada 21 Maret 2024 saat melawan Vietnam. Sejak saat itu, Nathan menjadi pilihan utama di tim nasional. Ia bahkan menjadi pemain kunci saat timnas U-Strip 23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Nathan Chu Aon merangkum perjalanan musim 2023 per 2024 sebagai periode penuh pembelajaran dan pengalaman internasional. Ia merasa lebih mudah beradaptasi dengan tim baru, terutama bersama SC Heerenveen. Di SC Heerenveen, saya belajar untuk mudah beradaptasi dengan tim baru, ungkap Nathan. Musim ini saya bermain untuk Swansea City di Inggris, bermain internasional untuk Indonesia, dan bermain untuk SC Heerenveen. Nathan mengakui bahwa bermain untuk 3 tim berbeda dalam satu musim merupakan tantangan besar. Namun, ia bertekad untuk menambah porsi latihan agar bisa menembus tim utama. Pemain muda ini berharap pengalaman berharga yang didapatnya dapat membantunya berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi lebih besar baik di level klub maupun tim nasional.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bongkar strategi rahasia bersama Jay Itzes. Eusebio Di Francesco siap gempur Serie A dengan formasi terbaru di Venezia. Pelatih baru Venezia, Eusebio Di Francesco, telah berbicara tentang rencana formasi timnya yang baru. Menggantikan Paolo Vanoli, pelatih berusia 54 tahun ini menerima tantangan untuk melanjutkan warisan kerja keras yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Di Francesco memuji Paolo Vanoli atas etos kerja luar biasa yang ditinggalkannya. Vanoli meninggalkan etos kerja yang luar biasa yang saya kagumi setelah saya mengenalnya, kata Di Francesco. Saya selalu berusaha untuk memetik hal-hal menarik dari rekan-rekan saya dan mengadaptasinya menjadi milik saya sendiri. Salah satu hal yang ingin dilanjutkan oleh Di Francesco dari era Vanoli di Venezia adalah penggunaan formasi dengan 3 bek di belakang. Sebuah strategi yang menjadi kunci sukses Venezia dalam meraih promosi ke Serie A. Di Francesco telah mengandalkan formasi ini sejak masa kepelatihannya di Frosinone musim lalu. Seperti sekarang, kami selalu membicarakan prinsip-prinsip permainan karena sepak bola adalah hal yang dinamis, tidak statis, tambahnya. Formasi 3 bek bukanlah hal yang asing bagi Jay Itzes, pemain berusia 24 tahun yang sering dimainkan oleh Paolo Vanoli sebagai bek tengah bagian kanan dalam formasi tersebut. Penampilannya konsisten membantu Venezia meraih kesuksesan promosi ke Serie A. Nama Jay Itzes termasuk dalam daftar 25 pemain Venezia untuk musim mendatang meskipun dia juga menjadi sorotan klub lain. Kabar tentang minat Paolo Vanoli terhadap Jay Itzes dalam kesepakatan dengan Torino baru-baru ini mencuat di media Italia, menunjukkan potensi transfer yang melibatkan bek timnas Indonesia ini sebagai bagian dari peralihan kepelatihannya yang baru. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Dasar towel keparat jahanam. Komentar sinis Bung Towel ke Shin Tae-yong tegas ragukan timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Towel menyindir pernyataan Shin Tae-yong soal peluang timnas Indonesia melaju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bakal melakoni 10 pertandingan guna membuka asa ke Piala Dunia 2026 setelah tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda yang diperkuat oleh pemain naturalisasi terbaru seperti Ragnar Oratmangoen, Nathan Chu Aon, Tom Haye, dan Jay Itzes itu berada di grup maut. Sementara itu, Bung Towel menanggapi timnas Indonesia yang akan menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Towel menanggapi pernyataan Shin Tae-yong soal ranking timnas Indonesia paling rendah dan butuh keajaiban untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya dia bilang kita mengincar round 4 kan begitu, tuturnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Anda melihat itu sebagai apa pernyataan itu? Tanya Yusuf Ibrahim sebagai host. Konsistensinya aja nggak ada menurut saya, ucap Bung Towel. Yusuf Ibrahim berpandangan bahwa pernyataan Shin Tae-yong itu sebagai bentuk tahu diri akan kondisi timnya melawan tim kuat di grup C. Senada dengan jawaban tersebut, Towel menyebut itu merupakan pernyataan realistis dari Shin Tae-yong. Tetapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking itu hanyalah angka, apa konsistensinya?
nggak ada toh, paradoks, terang Bung Towel. Bung Towel berpandangan pesimis soal langkah ke depannya Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lebih jauh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Belum dilirik Shin Tae-yong, 3 pemain keturunan di Liga Jepang ini layak dipanggil dan perkuat timnas Indonesia B pada Piala AFF 2024. Belum dilirik Shin Tae-yong, PSSI mungkin bisa melirik 3 pemain keturunan di kompetisi Asia berikut untuk perkuat timnas Indonesia B pada ajang Piala AFF 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia berpotensi menurunkan skuad lapis kedua pada gelaran Piala AFF 2024 nanti. Pasalnya, skuad Garuda memiliki jadwal yang cukup pada sepanjang tahun ini dan diprediksi bakal menguras tenaga para pemain jika dipaksa tampil. Andai PSSI menuruti permintaan Shin Tae-yong untuk fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026, maka tak menutup kemungkinan jika skuad yang turun di Piala AFF nanti adalah timnas Indonesia lapis kedua. Jika tampil dengan skuad lapis, nama-nama pemain keturunan dari Eropa seperti Tom Haye, Nathan Chuaon, Jay Itzes, hingga Calvin Verdon pun berpotensi absen pada Piala AFF nanti. Meski begitu, PSSI bisa melirik 3 pemain keturunan dari kompetisi Asia berikut yang belum dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia B di Piala AFF 2024. Nama pertama adalah Riku Matsuda. Pemain berusia 32 tahun ini merupakan bek kelahiran Jepang keturunan Jawa yang punya jam terbang cukup banyak di J-League. Musim ini, Riku Matsuda masih jadi salah satu pilihan tim kasta teratas Liga Jepang, Gamba Osaka, dan sudah tampil sebanyak 8 pertandingan. Sementara itu, dari laporan Transfermarkt diketahui bahwa Riku Matsuda sudah torehkan 214 penampilan di J-League dan mencetak 6 gol serta 15 assist. Berikutnya ada Riki Matsuda. Saudara kandung dari Riku Matsuda ini juga merupakan pemain berdarah Jawa yang punya banyak pengalaman di Jepang. Berbeda dengan sang adik, musim ini Riki Matsuda tampil di kasta kedua Liga Jepang dengan memperkuat Ehime FC. Meski begitu, Riki Matsuda tetap jadi pilihan utama klub dan sudah tampil sebanyak 22 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 3 assist. Sebelum memperkuat Ehime FC, penyerang 32 tahun tersebut juga sempat mentas di kasta teratas Liga Jepang bersama Nagoya Grampus, Oita Trinita, hingga Cerezo Osaka. Terakhir adalah Theo Leming, pemain berumur 15 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang asli Malang, sedangkan ayahnya berkewarganegaraan Inggris. Meski masih berusia muda, namun Theo Leming sudah bermain di tim utama juara bertahan NPL WA Div 2 Australia, Perth Red Star FC. Total sepanjang musim ini, Theo Leming telah jalani 15 pertandingan dengan torehan 4 gol serta 2 assist di kasta kedua Liga Australia. Bahkan di pertandingan teranyarnya, Theo Leming berhasil mencetak 1 gol dan membawa Perth Red Star FC bertengger di posisi 2 klasemen sementara. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Shin Tae-yong setuju timnas Indonesia akan punya pelatih baru di Piala AFF 2024. Ini sosoknya. Muncul spekulasi posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior akan digantikan selama Piala AFF 2024. Sosok yang disebut-sebut cocok menjabat posisi tersebut adalah Nova Arianto. Hal tersebut tidak lepas dari unggahan akun Instagram @GarudaRevolution Football yang mendukung Nova Arianto sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior untuk Piala AFF. Nova Arianto dinilai sukses menerapkan gaya permainan yang mirip dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Permainan cepat, Spartan, dan semangat yang tinggi menjadi ciri khas Garuda Asia di bawah kendali Nova Arianto. Dengan gaya permainan seperti itu, Garuda Asia tampil garang dan sempat memberikan perlawanan ketika dikalahkan Australia dengan skor 3-5 pada babak semifinal. Meski gagal menjadi juara Piala AFF 2024, banyak pihak mengapresiasi kinerja pelatih berkepala pelontos tersebut. Dia dinilai mampu menerapkan ilmu yang diberikan STY selama menjabat sebagai asisten pelatih. Meski gagal menjadi juara Piala AFF 2024, banyak pihak mengapresiasi kinerja pelatih berkepala pelontos tersebut. Dia dinilai mampu menerapkan ilmu yang diberikan STY selama menjabat sebagai asisten pelatih. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel your Ada pemandangan lucu saat Erick Thohir ajak legenda Australia kunjungi Pura Mangkunegaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat mengajak legenda sepak bola Australia Tim Cahill berkunjung ke Pura Mangkunegaran, Solo. Kunjungan ini dibagikan oleh Erick Thohir dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadinya Sabtu (6 Juli 2024). Dalam video unggahan tersebut, ia terlihat menikmati kunjungannya bersama Tim Cahill ke Pura Mangkunegaran, Solo. Beberapa kali orang nomor satu itu juga terlihat berbicara dengan legenda Australia tersebut. Sebenarnya Tim Cahill ini diketahui belum lama ini datang ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan Australia U-Strip 16 bertanding di ASEAN Cup U-Strip 16 2024 di Solo. Setelah timnas U-Strip 16 Australia keluar sebagai juara ASEAN Cup U-Strip 16 2024 itu, Tim Cahill pun menikmati waktu di Indonesia. Ia diketahui cukup dekat dengan Erick Thohir. Untuk itu, saat di Solo ini, Erick pun mengajak mantan pemain Everton tersebut keliling ke beberapa tempat di Solo. Erick Thohir mengatakan bahwa ia tengah mengenalkan Indonesia kepada legenda Australia. Ngenalin salah satu tempat bersejarah di Solo, Pura Mangkunegaran, ke legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, pemandangan lucu yang juga terlihat dalam unggahan video tersebut yakni Cahill jadi tukang foto Erick Thohir. Saat kunjungan tersebut terlihat ada warga yang meminta foto sama pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Saat Erick Thohir tengah berfoto, Tim Cahill pun secara otomatis ikut memotret Erick Thohir dengan warga. Ternyata hal itu membuat netizen salah fokus saat Cahill memotret Erick. Salah satu netizen mengatakan bahwa Tim Cahill menjadi tukang foto hanya saat di Indonesia.
Venue sudah fix, inilah jadwal 2 laga perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah jadwal 2 laga perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde ketiga pada bulan September 2024. Tim asuhan Sintayong bakal menghadapi 2 tim tangguh benua Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi terlebih dahulu. Laga tersebut bakal digelar pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF sudah memilih stadion untuk laga lawan Timnas Indonesia. SAFF memilih Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai venue pertandingan. Pengumuman tersebut disampaikan di laman Facebook resmi milik SAFF. Penampilan pertama kami di final dalam kurung kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di The Jewel dalam kurung julukan Stadion King Abdullah Sports City, tulis pernyataan resmi SAFF. 5 September Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Lanjutnya, King Abdullah Sports City merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut bisa menampung 62.345 supporter dan sudah menggelar banyak laga-laga internasional seperti Brasil versus Argentina. Tim asuhan Roberto Mancini sangat tangguh saat tampil di stadion ini. Arab Saudi belum pernah kalah saat menantang tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014. Rinciannya, tim asuhan Roberto Mancini sudah menang 10 kali dan hanya 2 kali menelan hasil imbang. Sementara pada laga kedua, Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia. Laga lawan Australia bakal jadi pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga. PSSI sudah mengumumkan venue laga untuk laga lawan juara Piala Asia 2015 tersebut. PSSI memilih Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai venue pertandingan. Pemilihan Surabaya sebagai venue karena ada tamu penting negara yang bakal berkunjung ke Jakarta. Tamu tersebut adalah petinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus.